Three, two, one, let's go. Hai guys, welcome to my channel Queen Maya. Oke, jadi tuh ini ceritanya tuh aku lagi ngedit video lumayan lama banget. Dan ini sudah bulan Juli, aku liburannya itu adalah di bulan Juni. Jadi ada sekitar 1 bulanan kali ya mengedit ini. Aduh, sangat-sangat sibuk sekali. Nah, aku bulan Juni kemarin tuh karena libur anak sekolah, kita pergi holiday, ya menyempatkan holiday sampai suami juga ikut cuti, ya kan. Jadi ini kita liburan singkat, ya paling cuma semingguan aja, nggak lama-lama. Jadi ini kita fokuskan liburannya, sebenarnya pinginnya tuh ke Bali, karena berhubung nggak bisa dan banyak adalah sikon-sikon bla 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 ya begitu guys. Akhirnya kita memutuskan ke Jogja. Jogja itu adalah istimewa, memang daerah istimewa Yogyakarta ya guys. Nah, karena aku tuh penasaran banget, pingin ke pantai di Parangtritis, tapi pingin nginepnya di hotel yang deket langsung depanan kayak pantai gitu. Ya kan, jadi aku tuh sempat waktu di Bogor aku sempat search dulu, cari-cari di mana ya yang Parangtritis itu deket sama pantai, terus sama wisata yang lain-lainnya. Jadi aku tuh nggak perlu untuk ke kota dulu. Jadi kita tuh destinasinya mau ke atas dulu, ke pantainya dulu di atas. Nanti kemudian mau detik-detik 4 hari atau 5 hari kita mau turun ke, maksudnya ke kotanya, ke Jogjanya. Jadi kita destinasinya itu memang full keliling-keliling Jogja, dan kita memang benar-benar kuliner makanan Jogja yang viral. Dan ini perjalanan sangat jauh guys, karena dari Bogor ke Jakarta lumayan, karena kita santai-santai itu kurang lebih 11 jam guys. Karena kita benar-benar istirahat di rest area, mungkin ada sampai 4 kali istirahat. Dan ini aku videonya udah sampai di arah mau ke Parangtritis ya. Jadi aku nggak ngevlog itu dari awal karena sangat panjang, dan ini untuk ke Parangtritisnya sangat jauh. Dan wah, aku salut guys, sepanjang jalan itu banyak sawah, terus tempatnya itu kelihatan gunung-gunung. Pokoknya view-nya tuh bagus banget, nggak kayak view yang di Jakarta yang kita hanya bisa lihat gedung-gedung tinggi. Dan ini benar-benar menyenangkan gitu loh. Jadi kayak suasana rumah itu, kampung halaman tuh kayak berasa banget gitu loh. Nah, jadi kita tuh perjalanan untuk ke Parangtritis itu 1,5 jam. Jadi kenapa aku bilang 11 jam perjalanan, itu sudah sampai di Parangtritisnya ya guys. Jadi harusnya tuh dari Bogor itu ke mana nih, ke Jogja itu cuma 6 jam atau 7 jam kalau misalnya ngebut ya. Kalau ini karena kita santai-santai, memang udah direncanakan, nggak terlalu mengejar waktu. Jadi kita yang penting selamat sampai tujuan. Jadi kita banyak istirahatnya, banyak break. Bahkan kita sempat tidur di rest areanya daerah Semarang. Kita benar-benar capek banget, kita sempat tidur karena wah capek banget dia rasanya. Tapi itu menyenangkan. Akhirnya ini kita perjalanan, kalian boleh lihat sekeliling itu adalah sawah-sawah, dan view-nya itu banyak pohon-pohonan ya. Jadi benar-benar terus jalan daerah di area Parangtritis ini, daerah sini benar-benar bersih banget. Aku tuh sampai mencari mana sampah ya, nggak ada sampah sama sekali guys, serius aku nggak bohong. Kalian boleh lihat deh tadi sepanjang jalan itu daerah mereka itu benar-benar bersih sekali. Nah, ini aku udah hampir mau sampai ke hotelnya, paling sekitaran 20 menit lagi mungkin guys. Dan kita melewati jembatan, dan view-nya kalian boleh lihat aja guys, bagus banget kan. Wow, aku sampai kayak takjub banget lah ya. Akhirnya aku ke hotel daerah Parangtritis ya kan. Karena waktu aku kuliah, aku nggak sempat ke sana, dan aku pingin banget ngelihat view pantai. Ya pasti ujung-ujungnya aku nggak akan pergi ke pantai, karena aku pingin menghabiskan di hotel aja, tapi menghadap ke pantai. Karena daerah di Jogja itu pantainya kalau di siang hari mantep banget, rasanya gosongnya berasa. Dan kayaknya aku mungkin di hotel aja, berenang-berenang di sana gitu guys. Kalian stay tune terus, lihat perjalanan aku pergi ke hotel mana, dan kalian wajib coba
ke sana ya guys, karena memang hotelnya sangat rekomen kalau bagi aku. Dan untuk akses ke sana tuh ya bagus seperti ini yang aku tunjukkan. Nah, di sini tuh juga ada pemandian air panas itu. Ini udah masuk kawasan Parangtritis. Dan kalau kalian memang belum booking hotel, kalian jangan takut karena kiri kanan itu banyak banget kayak losmen, kayak misalnya ya untuk penginapan di sini banyak banget. Dan kalian mau sewa-sewa jeep untuk pergi ke pantainya, di sini juga ada, tapi aku nggak sewa karena aku nggak tahu harganya berapa. Nah, tadi tuh persewaannya. Jadi kalian bisa ke pantai pengen pakai jeep karena memang jalanannya sangat-sangat curam. Ini sekali lagi aku bilang sangat curam. Jadi pastikan mobil kalian yang kalian gunakan harus diservis ya guys. Kenapa aku bilang gitu? Jadi kalau perjalanan jauh kalian pastikan servis mobil dulu, ganti oli dulu dan bla 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 sebagainya. Karena kelihatannya ini masih lurus aja ya, tapi kalau udah mau ke arah mana nih pantainya, itu kayak kalian tahu sih kayak race coaster, kayak naik kan 90 derajat terus tiba-tiba turun lagi, naik lagi, dan itu benar-benar tinggi. Kalau misalnya mobil kalian itu nggak fit, alias nggak sehat, sangat berbahaya. Kadang membahayakan yang belakang juga ya, karena bisa mundur gitu. Jadi pastikan mobil kalian juga sehat supaya kalian di sana juga enak ya guys, karena di sana juga jauh. Nah, hotelku tuh ada di atas. Kalian boleh tuh, tadi udah zoom dan aku harus naik ke atas itu guys ya. Kira-kira 30 menit atau 20 menitan lah. Lumayan sih perjalanannya karena ini udah mulai siang, jam 9 pagi, jadi terik mataharinya mantap sekali. Nah, itu hotelnya aku ya guys, ada di atas. Jadi kayaknya aku harus ke sana dulu. Kalian tetap stay tune terus ya. Nah, ini dia guys, aku udah mau memasuki hotel. Dan kalian tadi sudah lihat perjalanan yang sangat panjang. Dan itu ada ekstrim-ekstrimnya. Dan ini view-nya bagus banget. Di depan aja aku udah kayak wow. Cuman ya biasa lah ya, karena namanya orang pengunjung itu ada aja komentatornya. Nah, aku sebagai komentatornya juga, ini lumayan tidak ada penutup
tempat mobil, tapi memang mungkin dibuat terbuka. Jadi kalau misalkan parkir mobil di siang hari terus tiba-tiba kalian mau keluar nih, mantap bener mobil kita udah kayak wah, kalau jumur baju di atas kayak udah kering gitu. Nah ini kita masuk, kita datang kecepatan lagi karena kita tadi di perjalanan jam 9, paling kita jam 10 apa jam 11 udah sampai. Nah sedangkan untuk check in itu di jam 2. Jadi udahlah kita nunggu aja lah ya di lobby karena mau keluar lagi udah males. Ini aku tunjukin guys view-nya. Di situ tempat ada kalau misalnya mau lamaran, mau nikahan di situ gedungnya ada 2 gedung. Di kanan itu kayak mungkin bisa untuk lamaran. Yang untuk nikahan itu ada di bawah, nanti aku tunjukin dan lumayan luas banget. Nah view-nya kayak gini, gimana aku nggak jatuh cinta guys. Namanya Hotel de Gieri ya Resort. Jadi bener-bener view-nya langsung menghadap pantai Parangtritis. Dan jangan khawatir guys, ini padahal siang tapi udaranya benar-benar dingin. Cuman kalau lama-lama kita pergi benar-benar ke pantai bawahnya, itu kayak benar-benar jadi gosong ya. Nah ini untuk ke pantainya tadi kita harus turun lagi. Yang aku tunjukin tadi ada sebelum pantai Parangtritis belok kanan. Nah itu di situ. Cuman karena kayak aku enggak deh, kayak mau ke sana tuh kayak mager banget gitu karena jauh lagi aku harus turun ngelewati perbukitan yang ekstrim itu. Kayaknya aku mau di sini aja, pengen berenang aja. Nah aku foto dan ini ada kolam renang yang pertama ada di dekat view pemandangan langsung pantai dan ada bukitnya. Nah kalau misal kalian berenang sini boleh sampai jam 8 malam. Jadi kalian mau berenang di siang hari sini juga boleh banget. Nah karena di siang hari ini nggak ada yang renang, jadinya mungkin kayaknya di sore hari baru ada yang renang. Karena udah agak-agak sejuk, orang semua pada di hotel, di kamar. Ini ada ayunan juga buat anak-anak buat main. Jadi aku pingin main ya udah aku dorongin dia dulu deh, biar dia happy. Jadi bagus gak sih ya guys? Kalau menurut aku bagus. Jadi spot untuk foto itu banyak view ya. Kalian mau foto menghadap dekat gunung, mau foto tuh di kursi-kursi sana. Di sini juga ada bar, cuman nggak tahu barnya tuh sepi banget. Kayak mungkin memang kalau ada event aja mungkin ya. Jadi mereka nggak buka. Nah hotel ini baru berdiri 4 tahun ya guys, tuh masih kosong, masih belum ada yang kayak jualan-jualan gitu. Cuman udah ada barnya gitu. Aku kurang tahu ini tunggu ada event atau gimana. Yang penting nggak ada yang jualan di bawah. Kita harus ke kafenya. Nah ini turun ke bawah. Yang tadi dari atas itu kita turun ke bawah. Bisa habis mandi untuk bilas-bilas di bawah ini. Tenang aja guys, tempatnya itu bagus, bersih dan wangi banget. Nah di sini juga ada kita bisa foto guys. Jadi di mana-mana pun lokasinya kita bisa foto. Jadi aku penasaran. Kayaknya aku pingin ke bawah dulu deh. Soalnya aku penasaran tuh di bawah ada apa gitu. Jadi aku ajak anak aku ke bawah dulu untuk ngeliat view-nya. Nah dia udah ke bawah tuh, udah duluan, ya kan. Nah ternyata di sebelah kiri adalah tempat makan. Jadi kayak restoran. Itu ada di sebelah kiri ini guys. Nah jadi tempat restorannya itu ini kayaknya untuk acara yang aku bilang tadi. Kalau nikahan mungkin untuk tempat makanan di sebelah kiri. Kalau menurut aku ya guys, karena ini ada banyak. Jadi kita tadi restoran kita tuh ada di lantai 6. Sedangkan ini juga ada di bawah. Kalau menurut aku ini adalah untuk disewakan. Ini sekalian satu set gedungnya. Jadi gedungnya tuh view-nya gede banget guys. Jadi untuk kayaknya 1000 orang bisa nih, lebih kayaknya. Dan gede banget. Jadi untuk nikah-nikahan ya kan, mau lamaran. Di sini buat acara apapun, acara keluarga pun kayaknya bisa di sini. Nah view pemandangannya tuh gitu di bawah. Tuh ada tempat lagi mainan di bawah. Tapi panas, kayaknya nggak mungkin deh aku kesana ya. Tuh masih mau dibangun lagi tuh daerah kawasan hotel ini. Tapi masih belum jadi aja, baru satu tuh kayak belum semuanya. Dan di situ banyak mainan dan banyak kolam renang sehingga kita benar-benar bingung. Nah kita di sini 2 hari dan benar-benar kita menyantaikan, merilekskan diri lah pokoknya. Tiap hari berenang terus sampai bosan. Nah akhirnya kita naik lagi ke atas. Kita mau foto di dekat kaktus. Jadi ada kayak taman kaktus dan bagus banget guys.
kaktusnya. Aku nggak tahu ini bisa dijual apa nggak tanamannya. Nah tanaman tuh kayak gini tuh, luas banget nggak hotelnya, luas kayak gitu, terus banyak pemandangan juga. Jadi kalian boleh foto-foto di sini santai-santai ya kan. Tuh kayak gini nih pemandangannya, bagus gak? Itu tajam tuh, lihat. Ini tajam semua nih. Kenapa? Kaktus bukan bikin apa, itu tajam. Ini enggak? Iya. Wah, ada ikan nggak di sini? Wah, ada ikan. Ayo, ayo ke situ. Lihat. Ikan koi. Akhirnya guys kita bisa check in, kita udah masuk. Ini tempat lokasinya seperti ini ya kan. Aku juga baru masuk dan nggak tahu isiannya dalamnya gimana, bersih apa enggak. Yang jelas menurut aku bersih banget dan lantainya juga masih bagus. Nah cuman wastafelnya tuh kayak ada coklat, aku nggak tahu bekas orang-orang, mungkin mereka buat kopi jadinya berbekas. Itu ada hair dryernya, berfungsi dengan baik dan aku pasti pakai karena untuk berenang tuh. Cuman aku agak risih aja lihat wastafelnya kok jadi coklat. Dan ini seperti biasa ya, dapat odol, dapat ada sabun, ada apalagi tuh, conditioner ya kan, ada air panas, air dingin tuh. Handuknya dapat 3 dapat 3 apa 2 ya? Dapat 2 kalau nggak salah deh, 2 tebal dan bersih. Tuh tempatnya kayak gini ya guys, jadi ada sekatnya dan aman, tidak licin. Cuman gak enaknya di sini tidak kulkasnya kurang dingin, nggak tahu kenapa, aku juga nggak tahu cara penyetingannya. Ini anakku biasalah ya kan guys, dia sudah pingin nonton, sudah bisa Netflix kan. Cuman di sini ada minusnya, jadi aku tuh sempat pingin makan siang karena aku tuh malas banget keluar. Aku tuh pesan makan siang di sini. Ini yang paling harus kayaknya diperbaiki oleh hotel ini, manajemen hotelnya. Karena waktu saat aku telepon ya kan, ternyata nggak diangkat-angkat dong. Dan ternyata mereka punya nomor WA. Agak ribet bener deh. Jadi aku harus menyamperin kayak orang bersih-bersih, home cleaning gitu. Aku nyamperin kalau aku tuh mau pesen, tapi aku nggak bisa pesen nih karena di telepon nggak diangkat, di WA juga nggak dibales. Akhirnya mungkin disampaikan ke bawah, jadi agak ribet dan mereka kayak strukturnya kurang. Nah ini viewnya yang dari kamar aku dari atas, dan di sini ada kolam renang lagi. Jadi ini yang paling dekat sama hotel kita, yang kamar kita tadi itu di depan sana ujung tuh. Itu tempat kita juga. Jadi terserah mau renang di mana, yang di depan tadi boleh, di sini boleh, kayak gitu guys. Nah ini habis datang kita langsung bergegas berenang, karena anakku sepanjang jalan tadi hampir 11 jam. Yang ditanyanya apa? Jadi nggak kita berenang, kok lama, kok jauh, kolam renangnya di mana? Akhirnya dia berenang dan kita bawa baju pakai koper karena nggak ada kantong plastik. Nah ini lagi minusnya hotel ini, nggak ada kantong plastik. Jadi untuk kayak laundry bagnya tuh nggak ada. Kita juga bingung ya. Jadi untungnya bawa koper bocil. Jadi semua barang-barang kita masukin di situ. Jadi kita bawa, dan di situ juga nggak ada tempat penyimpanan barang berharga gitu. Jadi kita agak kesulitan juga. Jadi barang-barang tuh kita bawa ke tempat kolam renang. Ini kita turun ke lantai 1. Yang benar tadi kita tuh kamarnya di lantai 2. Nah ini isi-isiannya tuh 1-7 ya, lantainya banyak. Akhirnya kita keluar, belok
kanan langsung deh kolam renangnya. Cus. Terus suami juga berenang, aku nggak berenang ya kan guys. Jadi aku cuma jaga pakaian aja untuk sekarang, jaga pakaian sama lihat view pemandangannya di hotel ini. Aslinya tuh ada minusnya, ada enaknya juga. Coba dia namanya itu kembali lagi ya sama customer, nggak ada yang sempurna ya guys. Yang penting kalau menurut aku tempatnya bersih, nyaman, dan aksesnya gampang sih, it's okay. Cuman yang kayak masalah kecil itu bisa lah nanti ini akan diperbaiki sama manajemen mereka. Nah di sini tuh nggak hanya kolam renang, jadi ada tempat permainan lagi. Jadi anak-anak nggak akan bosan. Anakku tuh sampai 3 jam, aku tuh sampai ngantuk nunggunya di situ. Dan dia udah nggak sabaran banget. Nih kayak gini nih, tuh pemandangannya tuh Parangtritis tuh di luar. Nah tuh ada mainannya. Nah ini kamar aku di lantai 2 atas itu. Nah tingginya nih, kalau menurut aku hotelnya sama kayak di Sukabumi. Jadi aku disuruh jaga barang. Nih aku santai-santai aja ya guys, jaga barang, lihat pemandangan. Sepi, enak kan. Tadi tuh rame karena pas kita datang itu udah banyak yang berenang di siang hari. Ini kita di jam 3 berenangnya. Ini anakku minta video, ini aku videoin suami aku sama anakku. Betapa bahagianya mereka berenang ya kan berdua. Aku cuma bagian jaga pakaian aja. Dan mereka sangat-sangat happy karena benar-benar anakku libur sekolah, jadi dia memang benar-benar memanfaatkan waktu liburannya. Nah ini dia bersama bapaknya minta berenang tuh sepi banget. Jadi kayak kita wah pas banget nih berenang gak ada orang. Karena kalau ramai itu juga kurang leluasa juga ya, karena memang ini momen libur jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Cuman kalau sore rata-rata mereka pada pergi bergegas pergi ke nanti ke Obelix. Nah kita ke Obelixnya tuh kesorean karena kita sibuk renang nih. Jadi akhirnya kita nggak bisa nonton acara-acaranya yang kayak di Bali gitu. Nanti deh aku lanjutan part keduanya ya, cerita video aku kali ini. Oke guys, ini adalah hari kedua aku untuk breakfast. Dan ini di lantai 6 agak membingungkan karena jalan akses untuk ke restorannya agak kurang, ada banyak tanah gitu loh. Untungnya banyak ramai orang, jadinya aku ngikutin mereka. Nah ini hotelnya kita ada sangat luas banget dan bisa main di manapun karena banyak permainan anak, kolam renang, dan view-nya bagus banget. Next time kalau ke Jogja aku bakal kesini lagi ya, meskipun jalannya sangat-sangat mengerikan. Dan aku lagi cari untuk makan di luar, aku pengen lihat pemandangan gitu loh. Nah ini parkiran mobil kita di situ kelihatan banget, dan itu langsung pantai Parangtritis. Nah aku masih bingung nih aku mau makan di mana. Dan untuk sarapannya menurut aku kalau dari 1 sampai 10 aku ngasih 7,5 karena menurut aku ya standar ya. Harusnya sih kalau misal bintang 4 ini harusnya agak lebih enak gitu guys. Ya maklum mungkin baru 4 tahun berdiri, mungkin harus banyak perbaikan, tapi overall oke. Untuk tempat-tempat susunannya, makanannya juga banyak. Cuma menurut aku kurang gitu loh ya. Tapi ya enak aja guys. Cuman untuk enak banget tuh belum. Nah di sini kalau mau beli minuman, dari sini juga ada ya kan, disediakan guys. Tinggal kalian bayar oke. Oke, di sini banyak menu, ada soto Bandung. Kalian coba deh soto Bandung. Di sini enak ya, lumayan lah ya guys. Saya bilang enak banget, ntar aku peros lagi. Jadi semuanya lumayan, makanan lumayan komplit, bisa minum kopi ya kan. Kalian dibantu sama ada yang operatorin. Aku juga nggak tahu cara buatnya. Abangnya lagi pergi di sini.
ada ya biasa untuk anak-anak sereal, susu ya kan. Terus infus waternya tuh ada 3 macam. Ini udah belum di refill. Di sini apa aja ya? Jambu, terus ada ya jambu sama soursop, juice, sirsak. Terus kemudian di sini ada ya lemon ya. Jadi infus waternya enak. Terus ada ya kopi, terus ada teh seperti biasa. Di sini adalah makanan-makanan Indo ya guys ya. Untuk western nggak ada, jadi Nusantara banget. Di sini enak. Yang menurut aku yang paling enak itu ya cuma nasi kuning ya. Dan di sini juga ada omelet udah disediakan. Ada ya ini banyak banget ya. Pokoknya menu kalian tinggal ambil asalkan dihabiskan ya. Kalau aku sih ambilnya dikit-dikit. Jadi kalau pingin ambil lagi, kalau mau ambil lagi supaya tidak membazir makanannya. Begitu ceritanya guys. Di sini ada potato wedge, jadi lumayan enak kalau kalian tidak mau makan nasi. Di sini juga ada roti panggang, kalian manggang sendiri, kasih selai sendiri ya. Di sini juga ada aneka kue basah dan banyak banget, aku bingung. Ada roti-rotian, ada donat, ada brownies, banyak banget pokoknya ya. Akhirnya aku menemukan tempat duduk di luar. Tadi sempat makan di dalam dan akhirnya kita pindah keluar. Oke, kayak kali ini review tentang hotelnya sudah dulu cukup. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya sudah menonton dari awal hingga akhir. See you guys, thank you.